Kesombongan ya. Ya, Hmm. ini memang kondisi yang perlu diperhatikan. Mana ini hanya bisa dihancurkan oleh seorang arahat. Ya, kira-kira seperti ini ya. Mana ini akan bersekutu dengan loba. Makanya loba mana. Nah, menginginkan untuk dihargai, menginginkan untuk dianggap, menginginkan untuk istilahnya menjadi yang terbaik, itu bentuk loba mana. Nah, cara ini bagaimana kalau secara teori adalah ketika mana ini kita harus belajar rendah hati ya. Rendah hati ya artinya ya tidak sombong jadinya ya. Nah, bagaimana kita mengapply cara-cara yang menuju untuk menjadi rendah hati itu sendiri yang harus kita praktekkan ya. Makanya ini dikatakan ada sering Bante juga katakan repetition is necessary ya. Pengulangan itu perlu dilakukan, nggak bisa sekali jadi. Nah, ini yang harus kita, kalau memang Anda konsen di sana, Anda cari cara untuk bagaimana untuk jadi rendah hati. Ya, salah satunya mungkin ya adalah dengan mungkin Anda bisa jadi volunteer, bisa jadi waca. Tapi keinginan Anda adalah bagaimana Anda melayani dengan tulus, melayani kebutuhan yang lain. Nah, itu tadi yang Bante katakan. Ya. Bagaimana kita melayani kebutuhan yang lain, happy karena melayani, ya kan? Happy karena selainnya Anda bisa memfasilitasi yang lain, bisa membantu yang lain, dan happy, bahagia bisa mempermudah yang lain. Jadi kebahagiaan itu bukan saya bahagia gitu, tapi orang lain bahagia, saya bahagia. Nah, mulai dari sana. Nah, kalau jadi volunteer service itu salah satu cara kita untuk mengendalikan mana. Selain juga ada persepsi yang lain yang harus kita bentuk. Kadang Kadang kita berpikir gitu ya. Misalnya kita sudah menolong orang. Kalau kita berbuat baik terhadap suatu, kita melakukan kebaikan, lalu kita berpikir, ini gara-gara saya nih, ini karena saya nih semuanya ini bisa terjadi. Ini karena saya nih, ya dia bisa saja terbantukan. Ya, ini juga kan sering Bante kita bahas gitu ya. Ya kan, kita mau dianggap, kita mau dihargai oleh perjuangan apa karena usaha usaha baik kita itu. Kalau orang tidak sebenarnya tidak respon atau tidak respect, kita jadi marah. Bisa saja kita jadi tidak suka. Nah, di situ. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Kita kita coba untuk realistis. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Dia bisa ditolong bukan karena saya satu-satunya kondisi. Saya hanya satu kondisi saja dia tertolong. Karena ada karma baik dia juga berbuah. Saya bisa menolong. Ya, itu untuk meredam kesombongan kita, untuk mengendalikan kesombongan kita. Kalau nggak ada karma baik dia, saya pun nggak bisa berbuat baik untuk menolong dia. Nah, jadi dengan seperti itu, kita jadi rendah hati, ya, untuk menjaga selainnya kerendahan hati kita. Kadang kita bisa lupa, oh, gara-gara saya nih, dia bisa tertolong, gitu. Ya kan? Nah, di situ permainan kata-kata akhirnya menyebabkan mindset kita berubah, pola pola pikir kita berubah. Bukan karena saya kok satu-satunya, ya saya hanya satu kondisi saja, masih banyak kondisi lain yang berperan kok, ya kan? Salah satunya karma buruk, karma baik dia berbuah. Ada kondisi lain yang tepat sehingga saya terkondisi nih gitu. Nah, itu. Nah, belajar rendah hati ya melihat dari secara realistis. Oh iya. Nah, kita harus melakukan itu. Kita coba lagi dengan melihat dari sisi yang positif. Dengan begitu, kita terbiasa untuk ya mengendalikan kesombongan itu sendiri secara alamiah sampai kita akhirnya mahir. Sekali lagi, kesombongan itu hanya bisa dihancurkan oleh seorang arahat. Seorang anagami pun masih ada kesombongan, tapi halus. Ya, kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita bisa terjebak. Kayaknya repetition is necessary. Ya, makanya cari cara untuk bagaimana kita mahir untuk mengendalikan kesombongan itu sendiri.